Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PMI dimanapun kalian berada? Kali ini masih dalam program yang sama di Ngobar, ngobrol bareng tentang PMI. Nah, kali ini spesial. Kita biasanya kalau kemarin-kemarin kita ada di kampus, taman kampus. Kali ini kita berbeda lokasi. Ini request langsung dari si narasumber. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dan ini khusus. Kalau bisa dibilang kita agak sedikit ke bau-bau agamis. Karena kita mengunjungi salah satu kampus yang ada di Kota Jambi, yaitu kampus UIN STS Jambi. Untuk lebih lengkap, langsung saja kita kenalan sama komandan yang pada saat ini menjabat. Langsung saja kita kenalan sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa, biasa dipanggil Lisa. Saya mahasiswi Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Itu dia untuk sahabat PMI. Sudah tahu kalau saat ini kita sudah bersama Komandan KSR UIN STS Jambi yang bernama Lisa, atau panggilan akrabnya Lisa, ya. Lisa, benar. Nah, kita langsung saja tanya-tanya tentang bagaimana sih kondisi atau kegiatan yang ada di KSR PMI UPT UIN STS Jambi. Nah, bagaimana sih awal mula KSR UIN STS itu berdiri, sejarahnya itu kapan gitu? Ya, kalau sejarah singkat berdirinya KSR PMI Perguruan Tinggi UIN STS Jambi yang mulanya itu pembentukannya diprakarsai oleh Abang Ramazani Novanda pada tanggal 27 Desember 2011. Kemudian pengesahan kepengurusan yang pertama itu pada tanggal 24 April 2012. Jadi kalau terhitung sekarang itu KSR itu sudah berumur 9 tahun. Namun untuk generasi atau angkatan dari KSR UIN-nya sendiri itu baru ada 8 angkatan. Sebelumnya kan KSR ini KSR IAIN STS Jambi, kemudian kampus IAIN STS Jambi sendiri bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri atau yang biasa disebut UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kemudian nama lengkap dari KSR kami sendiri adalah UKK KSR PMI Perguruan Tinggi UIN STS Jambi. Nah, ternyata usia dari KSR UIN sendiri bisa dibilang sudah hampir sekitar 9 tahun. Tapi ternyata dalam proses rekrut anggota mereka ternyata masih 8 generasi saat ini. Angkatan. Nah, dari 8 generasi itu untuk saat ini anggota yang ada terregistrasi secara administrasi itu sudah berapa orang? Kalau untuk anggota dari KSR PMI Perguruan Tinggi UIN STS Jambi yang aktif saat ini, untuk perempuannya berjumlah 28 orang dan untuk yang laki-laki berjumlah 18 orang. Kalau untuk sampai saat ini kan biasanya kan itu kan ada nomor registrasi anggota. Itu untuk sampai saat ini kalau ditotalkan dari awal sampai sekarang sudah nomor berapa, atau jumlah total seluruhan itu yang sudah berapa orang? Kalau jumlah total keseluruhan dari anggota KSR UIN sendiri sudah 130-an. 130-an? Iya. Yang masih aktif saat ini? Yang masih aktif saat ini 28 tambah 18 36 anggota. Oke, 36 orang. Berarti Iya. itu yang masih aktif, dan itu juga masih yang bisa dibilang masih untuk perkuliahan untuk di kampus sendiri. Oh enggak, kalau itu sendiri udah termasuk ke dalam anggota kehormatan atau yang udah alumni. Nah, itu kan berarti sudah ada anggota kehormatan. Nah, untuk awal mula gabung di KSR sendiri itu bagaimana untuk awal mulanya? Sistem-sistemnya itu bagaimana itu? Ya, kalau seperti KSR-KSR yang lainnya, kita melakukan open recruitment di acara pengenalan budaya akademik kampus, kemudian mengadakan pertemuan untuk KSR-nya sendiri, beberapa minggu untuk pertemuan, perkenalan, dan sebagainya, interview, kemudian memasuki tahapan yang selanjutnya adalah diklat ruangan, barulah mereka menjadi calon anggota KSR UIN STS Jambi. Setelah itu tahap selanjutnya adalah melalui tahap diklat lapangan, kemudian barulah mereka menjadi anggota muda di KSR UIN STS Jambi. Kemudian selanjutnya setelah melalui diklat lapangan dan menjadi anggota muda, anggota ini melalui diklat anggota tetap. Nah, barulah mereka mendapatkan slayer dan nomor registrasi dari KSR UIN-nya sendiri. Setelah itu ada juga diklat PDH, barulah mereka resmi tergabung dalam keluarga besar KSR UIN STS Jambi. Kalau untuk jangka waktu mereka gabung dari calon anggota sampai anggota tetap itu berapa lama? Kalau dihitung bisa sekitaran 4 bulan mereka sudah bisa menjadi anggota tetap, tergantung situasi dan kondisi kampus. Kalau sekarang kan biasanya bulan 8 itu sudah open recruitment,
Nah, kemudian bulan 9-nya sudah mulai kuliah, kita bisa melaksanakan kegiatan diklat ruangan. Kemudian barulah setelahnya cuma 1 bulan untuk diklat lapangan, kemudian bisa sampai 2 minggu untuk diklat anggota tetap. Maksudnya KSR UIN ini termasuk organisasi yang terstruktur dan juga rapi dalam administrasi. Kemudian KSR UIN juga termasuk yang aktif karena setiap bulannya itu pasti ada kegiatan. Apa aja sih kegiatan yang mungkin di ruang lingkup kampus? Nah, kalau KSR UIN sendiri ini punya ikon. Kalau misalnya seperti KSR yang lain juga, kami mengadakan seperti donor darah, diklat besar, diklat lapangan, dan diklat anggota tetap tadi. Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi. Misalnya ada event tersendiri, kami juga berpartisipasi. Misalnya ada kerjasama dengan UKK UKM lain, organisasi lain, itu kami alhamdulillah kami aktif dalam berkegiatan. Namun ada beberapa ikon yang menjadi ciri khas atau kegiatan dari KSR UIN, seperti 2 tahun sekali kami mengadakan Alawiyah atau ajang prestasi seprovinsi Jambi anggota PMR Madya dan Wira, itu 2 tahun sekali. Selain Alawiyah itu untuk teknis kegiatannya sendiri itu seperti apa? Itu diikuti oleh PMR Madya dan Wira seprovinsi Jambi. Kemudian ada beberapa pertandingan, maksudnya tergolong ke dalam ajang prestasi, di mana semuanya berkaitan dengan kepalang merahan. Jadi kayak kegiatan lomba, tapi lomba iya. edukasi tentang kepalang merahan. Iya, benar. Di dalam kegiatan itu apakah semuanya tentang lomba kepalang merahan atau ada lomba yang sejenis lain? Kan kita tahu kalau UIN ini kan salah satu kampus yang berdomisili istilahnya dengan agama Islam. Nah, apakah iya, ada ditambahkan lomba yang ada unsur dengan agama gitu? Nah, benar sekali. Kalau misalnya di UIN STS Jambi sendiri, di Alawiyahnya ini ada yang menjadi maksudnya ciri khas dari KSR UIN. Kalau misalnya kita lihat lomba-lomba yang lain atau ajang prestasi yang lain, itu kan ada seperti Bujang Gadis atau duta dari lomba tersebut. Nah, kalau di UIN STS Jambi, KSR UIN STS Jambi ini mengadakan Ikhwan dan Akhwat. Ikhwan dan Akhwat Alawiyah. Kemudian juga ada lomba tartil Al-Quran. Maksudnya logo kami pun ada tulisan Arabnya gitu. Karena memang mencirikan dalam UIN logo di itu dalamnya. dan dalam kegiatan memang harus ada ciri khas unggul dari kampus tersendiri ya untuk kegiatan itu. Nah, selain kegiatan Alawiyah, apa sih kegiatan yang bisa dikasih tahu ke teman-teman selain itu? Ya, kalau KSR UIN STS Jambi pada tahun 2019 pernah menjadi pelaksana musyawarah daerah Forkom KSR PMI perguruan tinggi seprovinsi Jambi dan menjadi tuan rumah itu pertama kali di Jambi. Dan itu kami tuan untuk rumah tingkat provinsi. Tingkat provinsi KSR Nah, itu perguruan tinggi. peserta-pesertanya yang mengikuti itu dari mana saja? Dari KSR seprovinsi Jambi, ada dari Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat. Nah, ketika kegiatan itu apakah ini baru awal kegiatan awal saja atau bakalan di next ke tahun-tahun berikutnya bakalan diteruskan kembali? Kalau untuk musyawarah daerah Forkom KSR seprovinsi Jambi ini kan pelaksana pertamanya KSR UIN. Selanjutnya dioper ke KSR atau kampus lain. Kalau seperti Alawiyah itu kan memang ikon kami, jadi insya Allah 2 tahun sekali akan kami laksanakan. Berarti setiap 2 tahun sekali untuk lomba yang Alawiyah itu akan dilaksanakan. Nah, itu biasanya kan ada di bulan atau bulan-bulan berapa itu? Awal, akhir atau tengah? Oh iya. Kalau untuk Alawiyah yang pertama tahun 2018 kemarin itu bulan 11. Insya Allah kalau kita lihat kondisi sekarang ini tidak mendukung, insya Allah akan dilaksanakan bulan 9 tahun 2020. Itu ya. Kalau untuk KSR UIN sendiri untuk kegiatan di luar itu pernah mengikuti Temu Bakti pada tahun 2017 itu di Sulawesi Selatan, Makassar. Kemudian pernah mengikuti pelatihan WOS di Solo, pernah mengikuti pelatihan PSP di Malang, dan pernah mengikuti TKRN di Jawa Barat. Nah, kalau untuk kegiatan di luar sudah, kegiatan dalam sudah. Nah, kalau sejarah kita berkulit di ke belakang lagi, kan kita tahu nih kalau Palang Merah itu kan sifatnya itu netral. Sedangkan ini kan berada di salah satu kampus yang bisa dibilang kampus Islam. Nah, bagaimana sih tanggapan dari kampus itu tentang mengenai awal mula ini berdiri? Apa sih suka duka yang pernah mungkin dari senior-senior mungkin cerita bagaimana awal mulanya? Ini pasti kan pernah dikasih tahu nih sebelum-sebelumnya. Kalau KSR dulunya kan KSR, PMI, UPT, IAIN, STS Jambi itu mengalami banyak hal, atau seperti yang kita tahu kan lambang dari logo dari PMI sendiri ini menjadi pro dan kontra di masyarakat. Tentunya
ini menjadi hal yang perlu diperjuangkan untuk masuk ke kampus Islam. Contohnya banyak hal yang dipertimbangkan pihak kampus mengenai lambang, karena lambang ini di banyak kontranya juga di masyarakat. Kalau untuk masuknya KSR UIN sendiri di kampus terkendala di lambang, namun perjuangan pendiri untuk memasukkan KSR di UIN STS Jambi ini berhasil karena melalui sosialisasi apa itu palang merah, bagaimana arti lambang dan sebagainya. Berarti lambang yang dipermasalahkan oleh kampus pada saat itu adalah lambang palang merah. Iya, lambang palang merah disebut sebagai lambang yang mengandung unsur salib. Padahal kita tahu kan kalau lambang palang merah itu kan sama sisi, sama tinggi, sama ukuran kan. Jadi pada masa itu kan orang-orang banyak yang tidak mengetahui karena kurangnya sosialisasi. Nah, jadi sampai akhirnya bisa diizinkan untuk berdiri di kampus sendiri itu bagaimana proses oleh dari senior-senior sebelumnya? Ya, kalau dari yang memprakarsai pembentukan KSR UIN sendiri, Abang Ramazani Novanda melakukan sosialisasi, presentasi terhadap PMI ini seperti apa, sejarahnya, terus lambangnya itu dijelaskan artinya. Mungkin dari pihak rektorat sendiri atau pihak kampus sendiri sudah memahami dan juga mencari tahu, nggak mungkin kan pejabat nggak tahu tentang PMI gitu. Mungkin pada masa itu masih banyak kontranya juga tentang lambang PMI. Nah, kalau untuk markas atau base camp, kita kan tahu kalau UIN ini kan ada 2 kampus ya, ada di Kelanai dan ada di kawasan Muarajambi Mendalo. Nah, itu kalau untuk tempat markas kalian sendiri itu ada di mana posisinya? Kalau markas kami tersendiri itu ada di kampus yang pusat di Mendalo, di gedung Student Center. Berarti untuk yang markas yang di gedung yang di kawasan Tanepura itu tetap menjadi acuan juga untuk kegiatan atau tidak sama sekali digunakan? Oh, kalau untuk kegiatan bukan tidak sama sekali digunakan, tetapi kalau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kami lebih banyak mengadakan di Mendalo. Karena itu kampus pusatnya iya. gitu ya. Terus kalau untuk senior-senior sebelumnya pasti sudah pernah ngikutin kegiatan-kegiatan di luar. Nah, apa sih penghargaan atau piagam yang pernah didapat baik itu anggota-anggota sebelum maupun mungkin dari pendiri-pendiri yang sudah pernah ikut kegiatan di luar? Kalau untuk penghargaan sendiri itu piagam pelatihan tadi dan juga mungkin plakat penghargaan dari yang melaksanakan kegiatan tersebut di luar. Nah, itulah ngobrol bareng bersama PMI hari ini bersama Komandan KSR PMI UIN STS Jambi. Nah, tunggu saja siapa lagi yang bakalan kita datangi, kampus mana lagi, dan apa sih kegiatan-kegiatan mereka yang ada di kampus putar tentang KSR. Nah, jangan lupa buat teman-teman support terus channel ini di PMI TV Provinsi Jambi. Akhir kata, saya Budi Mauris selaku Humas PMI Provinsi Jambi dan Saya Firman Halisa, Komandan KSR PMI Perguruan Tinggi UIN STS Jambi. kami berdua pamit undur diri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Mututi Prateli.